Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ricky. Kita akan lanjut ke BK13, yaitu nge-create functional test controller. Nah, sebelumnya kita pernah bikin tes juga, tapi itu khusus untuk model ya. Kalau kita buka codingannya, kita udah bikin course test. Ini tuh untuk si modelnya. Test RB ini ya. Nah, si model. Nah, ini tuh kita udah bikin sebuah tes untuk khusus si modelnya itu. Jadi, kita bikin berdasarkan metode-metodenya. Kayak contohnya ini validasi, kita bikinin validasinya. Kemudian semua validasi-validasi yang ada di course model di sini kita bikinin test case-nya. Nah, ini kan scope-nya satu doang nih. Scope-nya itu adalah si modelnya itu sendiri. Sementara kita sekarang pengen nyobain yang namanya functional test. Nah, functional test ini dia agak sedikit lebih kompleks daripada si model. Kita coba langsung aja ke diagram yang udah gue bikin di sini. Nah, sebelumnya kita udah bikin model, terus juga tes modelnya. Jadi itu simply kayak manggil metode validasinya dan lain-lain, memastikan kalau validasinya ini tuh udah bener. Atau kalau misalkan nanti kita bikin metode di dalam sebuah model, kita coba validasi lagi modelnya supaya sesuai dengan flow-nya atau sesuai dengan expected-nya gitu. Nah, functional test ini itu menggabungkan dari model, view, controller. Jadi tiga ini digabungin nih di si functional test. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita ngejalanin sebuah functional test, dia itu akan mulai nge-request dari si browser nih ya, nge-request nanti masuk ke router. Di router akan dicek ada controller yang handle atau enggak. Terus sampai nanti ngecek ke model, dari model ngecek juga nanti untuk ngebalikin responsnya seperti apa ke user. Contohnya gini, misal sekarang gue bikin dulu ya branch baru BK13 create functional test. Git check out git check out min b BK13 create functional test ya, gini ya, kita bikin terus kita jalanin bindev. Oke, sekarang kalau misalkan kita mau ngakses si webnya nih ya, localhost 5000, ini kan browser akan ngirim nanti request ke aplikasinya kita. Aplikasinya kita itu akan dapetin request itu, ngecek dulu ke router. Dari router dia akan nyari ada controller enggak nih yang ngehandle. Nah, itu semua full cycle-nya kan. Kalau kita enter di sini, nah dia akan munculin courses katalog ya, terus beberapa list-list yang udah didapat dari database-nya kita. Nah, functional test itu nanti akan mensimulasikan semua ini. Jadi ketika nanti kita ngehit endpoint ini nih, ngehit endpoint di tesnya, kemudian nanti akan expect apa aja yang akan muncul di view-nya. Nah, itu bisa dilakuin di si functional test. Oke, sekarang kita coba jalanin aja di codingannya ya. Nah, di codingannya teman-teman bisa akses adalah store controller test. Nah, coba teman-teman lihat di sini. Di sini tuh di bagian store controller, berarti controller yang aslinya adalah yang ini ya. Dia itu punya satu action yaitu index. Terus dia ngemunculin berbagai macam instance variable dari kursus ya kan. Jadi semua kursus dimunculin. Nah, kita ingin mensimulasikan ini ya. Start dari mana dulu? Start dari routernya dulu nih. Dia dapetin get ya, get request store index URL. Store index URL ini dapatnya dari router. Kita ceknya router store index nih. Ini tuh root store index s store index itu merupakan si URL-nya. Nah, kita di tes functional testnya kita itu ngebikin ini get store index URL, berarti dia akan ngehit ke endpoint localhost 5000. Nah, ketika kita ngehit ke localhost 5000, kita kan bakal dapetin semua list kursusnya kan. Kita dapetin semua list kursusnya. Nah, kita perlu untuk ngecek si list kursusnya itu. Nah, di bagian functional test ini kita bisa ngeceknya itu menggunakan UI yang ditampilin ke si consumer. Caranya gimana? Oke, misal pertama gini ya. Ketika pertama kali diakses, yang paling pertama dirender kan si application HTML ya.
application HTML nih. Yang di sini nih untuk UI itu pasti akan masuk ke sini dulu nih. Entry point-nya. Berarti dia punya beberapa ya, ada body, terus di dalam bodinya ada nav, ada UL, ada list, terus ada main gitu ya. Nah, kita pengen ngetes bahwa kalau misalkan di application HTML ini pasti ada yang namanya nav, ada yang namanya nav. Terus juga isinya itu ada misalkan minimum 4. Nih misalkan nav, terus di sini kita punya link to itu anchor atau elemen A, dan ini ada 4 biji nih ya, 4. Ini taunya dari mana? Taunya dari sini nih, navigation bar sini nih. Navigation, terus dia tuh ada beberapa sub menunya ya, 1 2 3 4 gitu. Kita pengen ngetes ini dulu. Coba ya. Kita jalankan codingannya, coba ke sini. Terus kita tinggal pakai si helper testnya, yaitu assert select. Nah, ini di backgroundnya itu dia itu bakal nge-select si elemen HTML. Yang mau kita select apa aja? Nav, elemen nav, sama elemen A. Terus kita pengen ngapain sih? Pengen apa yang dilihat sih di sini kalau misalkan kita ngebuka gitu? Yang dilihat itu adalah minimum 4. Nah, nanti kita cek ya bedanya gimana. Ini kan minimum 4, harusnya benar. Nih. Karena di webnya kita itu ada 4 ya. Kita jalankan ya. Nih. Jalankan Rails test. Benar semua, nggak ada yang error ya. Nah, tapi kalau misalkan ini kita ganti nih ya, minimum 3. Cek, jalanin lagi. Oh, bukan 3, harusnya 5. Karena di sini kan ada 4 ya bawaannya ya. Kita coba jalankan. Minimum 5 nih ya. Kita jalankan, ini harusnya kena error nih. Nah, kena error ya, lihat. Errornya kita baca. Failure testnya ya, karena expectednya minimal 5 elemen navigation anchor gitu ya. Navigation A gitu. Ternyata kita dapatnya itu 5 di sini. Dapatnya itu 4. Expect-nya 5 tapi kita dapatnya 4. Dapatnya 4 dari aktualnya di sini 4, sementara kita expect-nya 5 gitu. Makanya kenapa dia kena error si tesnya. Nah, kita bisa ngefix-nya dengan cara yang tadi, minimum di sini 4. Itu. Nah, ini berarti kita udah berhasil buat mensimulasikan gimana kalau misalkan si web ini kita akses atau user akses gitu. Berarti nanti akan muncul navigation, terus muncul si A-nya itu ada 4 minimal gitu. Nah, habis itu kita pengen coba part lain. Part lainnya adalah si courses catalog ini, dia itu kan dapatnya dari yield application ya. Jadi dia itu dapatnya dari sini application. Nah, dapat dari yield ini nih. Nah, kita bisa pakai elemen main di sini. Kemudian yang ada di sini di sys indexnya, store index HTML. Nah, kita ada di sini ada H1, ada H2 gitu ya. Nah, di sini kita nge-looping H2 itu akan munculin 3 data. Kenapa 3 data enggak 4 data? Karena di tes itu kita menggunakannya si fixtures. Di sini kita punya 3 data doang nih. Makanya kita harus nanti ngesetnya jadi 3. Gitu ya. Coba nih. Sekarang ke sini kita bikin lagi assert select. Apa yang mau diselect? Main. Main sama apa? Sama H2. H2. Terus di sini kita bikin 3. Karena di courses YML-nya atau di fixtures-nya itu ada 3. Oke, sekarang kita jalankan tesnya. Jalankan. Berjalan dengan baik. Berarti sekarang ketika diakses webnya, dia udah bakal expect bahwa listnya itu bakal ada 3 dengan berbagai macam judul. Gitu ya. Terus kita juga bisa nih bikin misalkan lebih spesifik lagi nih ya. Assert select. Terus di sini kita pengen H2. Di sini kita pengen ngasih expected-nya dia punya judul apa. Kita bikin contoh salah dulu ya. Nih, salah.
Di course CML ini, title-nya itu ada MyString sama Ruby Programming Language ya. Kalau misalkan saya dibikin salah, ini misalkan there is nothing in the database test for this title ini ya. Ini harusnya kena error. Kenapa kena error? Karena di fixtures-nya kita nggak ada title kursus dengan judul ini. Oke, jalankan. Nah, kena error kan? Expectednya tapi aktualnya adanya MyString. Terus ada lagi MyString yang ini, ada lagi satu lagi Ruby Programming Language. Nah, kalau kita mau ngefix, berarti kan kita bisa ganti di sini. Expectednya nanti itu adalah Ruby Programming Language. Save, jalanin. Nah, berhasil. Jadi di test case ini ya, di functional test ini, atau bisa kita sebut integration test, karena mulai dari kita nge-request nih, get ke URL-nya, kemudian kita expect responsnya itu sukses, kemudian di dalamnya itu kita bisa nge-select elemen-elemennya itu dapat apa aja gitu. Di sini navigation-nya minimal ada 4, di sini ada 4 minimal. Gitu. Terus di sini main H2 ada 3 item. Dapat dari mana? Dapat dari courses HTML ini ada 3 item. Terus satu lagi assert select H2 Ruby Programming Language. Kenapa di sini H2? Karena store index HTML yang H2 nih di sini. Ini itu untuk title. Jadi bakal di-expect-nya ada title apa aja di si fixtures-nya kita. Dan kita udah masukin yang sesuai, Ruby Programming Language. Makanya ketika kita jalanin tesnya, semuanya berhasil aman. Oke, mantap. Berarti kita udah beres. Get add git cm in m bk13, kemudian create functional test. Seperti biasa. Kemudian kita tinggal push. Copy di sini, berarti ini jangan lupa geser ke in progress. Terus sekarang mau di in review, in review kita buka di sini. Nah, create functional test, pull request. Habis pull request kita tinggal merge aja, confirm. Merge berhasil, ini geser ke ready to deploy. Habis itu di sini kita tinggal pindah ke main, terus git pull. Oke, udah beres ya. Berarti di sini kita udah mencoba bikin functional testnya. Gimana itu kita mensimulasikan dari ketika user pertama kali nge-request ke sebuah endpoint. Di sini case-nya itu localhost 5000 atau root endpoint-nya. Nanti dari situ ngecek ke router ada controller yang handle atau enggak, terus nanti ngebalikin view-nya seperti apa. Itu bisa menggunakan si functional test. Oke, stay tune terus. Salam programmer best friend.